Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, hari ini kita melanjutkan masih tentang darah. Kalau kemarin kita belajar tentang diferensiasi darah, yaitu perubahan bentuk dari darah. Nah, sekarang kita belajar tentang penggolongan darah. Penggolongan darah adalah aglutinogen ya. Aglutinogen adalah antigen-antigen dalam eritrosit yang membuat sel peka terhadap aglutinasi. Aglutinin adalah substansi yang menyebabkan aglutinasi sel. Jadi aglutinin itu yang menyebabkan aglutinasi sel. Golongan darah sistem ABO, golongan darah dengan unsur aglutinogen dan aglutininnya. Genotip OO, golongan darah O, aglutinogennya tidak ada ya. Jadi sebenarnya golongan darah ini tidak memiliki aglutinogen ya. Nah, aglutininnya anti A dan anti B. Jadi anti A-nya tidak ada, anti B-nya tidak ada. Nah, kalau genotipnya AO atau AA, jadi nanti golongan darahnya A. Aglutinogennya A ada, menggunakan anti B. Ya, tidak. Nah, kalau OB atau BB, nanti golongan darahnya B. Aglutinogennya B, jadi ini anti A. Nah, kemudian AB, golongan darah AB, aglutinogennya A dan B, aglutininnya justru yang tidak ada. Maksudnya seperti apa? Maksudnya nanti akan disebutkan di transfusi darah. Nah, ini golongan darah sistem resus. Nah, selain daripada sistem ABO, ada yang disebut dengan sistem resus. Yang bagaimana sih? Didasarkan atas dan ada tidaknya aglutinogen resus atau RH disingkat, yang disebut juga faktor resus. Seseorang yang memiliki faktor RH di dalam darah merahnya disebut bergolongan darah RH+. Nah, jadi biasanya kalau kalian nanti transfusi darah atau donor darah ya, itu suka disebutkan golongan darah O resus positif. Nah, berarti dia memiliki di darah merahnya disebut memiliki faktor RH di dalam darah merahnya. Nah, sedangkan orang yang tidak memiliki faktor RH dalam darah merahnya disebut bergolongan RH negatif ya. Nah, ini ada foto, di sini ada pemindahan antibodi anti RH pada ibu hamil terhadap bayinya. Nah, ini transfusi darah. Golongan darah resipien A. Nah, ini maksudnya apa? Jadi golongan darah A ini, kalau yang segitiga itu tidak terjadi penggumpalan, kalau yang 0 itu terjadi penggumpalan ya. Golongan darah O dapat memberikan darahnya ke semua golongan darah sehingga disebut donor universal. Nah, sementara golongan darah AB disebut resipien universal karena dapat menerima darah dari semua golongan darah. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi kalau golongan darah A, ini dia harus didonor oleh golongan darah A lagi. Nah, kalau tidak ada, maka boleh didonor oleh golongan darah O. Nah, tapi si golongan darah A ini tidak bisa didonor oleh golongan B atau AB. Nah, sekarang golongan darah B ini bisa didonor oleh golongan darah B lagi dan oleh golongan darah O. Nah, untuk golongan darah AB ini dia tidak bisa mendonorkan darah ke orang lain kecuali ke golongan darah AB itu sendiri. Tapi dia bisa menerima darah dari semua golongan darah. Bisa dari A, bisa dari B, bisa dari AB. Jadi dia mah hanya bisa ngasih ke AB lagi, tapi dia bisa menerima dari siapapun. Nah,
Kalau golongan darah O ini dia tidak bisa nerima dari golongan darah manapun kecuali O. Sama ya. Jadi si O ini hanya bisa ditransfusi oleh golongan O lagi. Tapi dia bisa mentransfusi semua golongan darah. Bisa A, B, jadi ini orangnya dermawan ya kalau yang punya golongan darah O. Nah, itu mungkin tentang transfusi darah dan sistem golongan darah. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti akan dijelaskan oleh guru produktif di keperawatan tentang sistem golongan darah ini, atau di farmasi juga mungkin ada ya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Bila mana ada yang perlu dicatat, silahkan dicatat di buku kalian. Tidak perlu dikumpulkan, cukup dicatat saja di bukunya masing-masing. Dan nanti ikutin petunjuk selanjutnya di Google Form yang sudah saya siapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.